Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami mengenai e-commerce. Adapun kelompok kami terdiri dari Reno Saputra, Alga Permatasari, Aulia Miftahul Arifah, Siti Herliza, Sera Ayu Cahyani, Harapan WB Sianturi, dan Fauzan Hermansyah. Apa itu e-commerce? E-commerce, electronic commerce, atau dalam bahasa Indonesia, perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk atau barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makin kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara bertahap menggantikan toko tradisional atau offline. Pengertian e-commerce menurut para ahli. Menurut London, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Menurut Sally Chasman, electronic commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Menurut Johnny Wong, pengertian dari electronic commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Menurut McLeod Person, perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce adalah pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer. Jenis-jenis e-commerce. E-commerce consumer to consumer atau C2C. Jenis e-commerce C2C ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan C2C e-commerce. E-commerce business to business atau B2B. Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam bisnis menjalankan, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Metode pembayaran e-commerce. Pembayaran elektronik. Pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Linkaja, Dana, dan lainnya. Pembayaran cash on delivery. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung. Jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan, atau bisa juga dengan bantuan para kurir. Setelah menerima uang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini juga dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Manfaat e-commerce. 1. Bisa menghemat waktu lebih baik. Pelanggan setia tidak perlu menghabiskan waktu lebih lama untuk mengantri atau membeli produk secara manual. Bisa menjadi bisnis lintas wilayah. 2. Bisa dilakukan tanpa modal besar. Anda yang tidak memiliki modal untuk membuka toko fisik pun bisa melakukan transaksi penjualan e-commerce. Dengan modal terbatas saja, bisnis yang Anda jalani bisa memberikan keuntungan yang lumayan. 3.
menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Konsumen tidak memiliki batasan waktu dan larangan untuk melihat katalog produk kapan saja. Mereka bebas melakukan order dengan waktu 24 jam penuh setiap hari. E-commerce bisa menjadikan tempat untuk menghadirkan variasi atau pilihan produk yang tidak terbatas. 4. Bisa mengembangkan bisnis yang lebih besar. Jangkauan yang sangat luas dengan proses pengiriman yang tepat menjadikan tren jual beli di era digital. Adanya e-commerce bisa meningkatkan sistem promosi dan branding usaha Anda lebih baik lagi. Keuntungan dan kerugian e-commerce. Keuntungan e-commerce: 1. Aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Dapat meningkatkan pangsa pasar. 3. Menurunkan biaya operasional atau operating cost. 4. Melebarkan jangkauan atau global reach. 5. Meningkatkan customer loyalty. 6. Meningkatkan supplier management. Kerugian e-commerce: 1. Kehilangan segi finansial secara langsung karena ada kecurangan. 2. Pencurian informasi rahasia yang berharga. 3. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti listrik yang tiba-tiba padam. 4. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. 5. Kerugian yang tak terduga, hacking atau peretasan pada sebuah situs. Kasus e-commerce: penipuan email bisnis rugikan 1,4 miliar rupiah dibongkar. 1 warga negara Nigeria buron. Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap kasus penipuan dengan modus business email compromise atau BEC. Total kerugian yang dialami korban mencapai 1,4 miliar rupiah. Mereka merupakan jaringan internasional yang melakukan kejahatan dengan mengincar surel yang memiliki celah untuk transaksi keuangan. 1 tersangka perempuan berinisial MT, 46 tahun, warga Jakarta, diamankan. Sementara 1 tersangka lain berinisial IG alias KN yang berasal dari Nigeria, Afrika, masih buron. Direskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Roberto Pasaribu mengatakan, dalam kasus tindak pidana siber ini ada keterlibatan dari jaringan internasional. Ini adalah kasus yang berkaitan dengan tindak pidana siber. Dalam hal ini, keterlibatan ada jaringan internasional. Kita katakan sebagai African Group dari kejahatan BEC, kata Roberto Pasaribu saat dirilis kasus di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Sabtu 4 September 2021. Roberto menjelaskan, sasaran kejahatan dari kelompok mengincar celah kerentanan dari sebuah surat elektronik atau surel. Sasarannya adalah surel yang memiliki celah untuk transaksi keuangan. Pelaku terbagi atas 4 langkah. Pertama, mengidentifikasi target. Targetnya kelompok usaha yang memiliki transaksi keuangan baik yang bersifat lintas negara atau dalam negara. Jelasnya, setelah mengidentifikasi target, pelaku kemudian berusaha mengambil alih surel tersebut. Setelah dikuasai, mereka kemudian menukar informasi surel yang mengubah transaksi keuangan target dengan mengirimkan surel palsu dengan alamat surel yang dibuat mirip aslinya. Ini adalah sebuah jaringan yang secara sistematis dilakukan untuk kejahatan BEC tersebut. Kelompoknya berbeda, ada yang meretas, mengirim surel palsu, dan ada juga yang bertugas menarik transaksi, jelasnya. Terungkapnya kasus ini bermula saat korban, yakni PT Pagilaran yang bergerak di bidang ekspor komoditi pangan, yang melakukan hubungan usaha dengan Good Crown Food atau Global Tea
Ltd di Kenya, Afrika. Ternyata surel transaksi kedua perusahaan itu telah disusupi oleh para tersangka. Korban ini lokasi kantornya di Yogyakarta. Kemudian sekitar November 2020 ada pengiriman 21 ton teh curah dengan nilai 1,4 miliar rupiah katanya. Surelnya sudah disusupi atau dihack. Tadinya ekspor.pagilaran@gmail.com menjadi ekspor.pagilaran@gmail.com. Jadi ada penambahan huruf S di dalam surelnya, urainya. MT saat ini sudah ditahan di Mapolda DIY. Sementara tersangka IG masih dalam pengejaran dan ditetapkan sebagai DPO. Polisi pun mengirimkan surat pencekalan untuk mencegah IG pergi dari Indonesia. Untuk MT sudah kami tahan dan untuk IG warga negara Nigeria kami sudah tetapkan status sebagai tersangka. Dan kami mengirimkan pencekalan karena kami duga IG masih berada di Indonesia. Pencekalan ke Dirjen Imigrasi, kemudian kami mengirimkan surat pemberitahuan ke Interpol untuk melakukan pencarian, katanya. Barang bukti yang diamankan berupa 2 unit telepon genggam, 2 buah buku tabungan dan sejumlah dokumen pendukung yang disita petugas. Terhadap tersangka, polisi menjerat dengan pasal 46 JO, pasal 30 dan atau pasal 48 JO, pasal 32 dan atau pasal 51 JO, pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Selain itu, tersangka juga dijerat dengan pasal 55 KUHP dan atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian uang dan atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Ancaman hukuman semua di atas 5 tahun dan saat ini masih mengembangkan alat bukti lain atau korban-korban lain yang sudah dilakukan peretasan dengan modus BEC, pungkasnya. Kesimpulan dan penutup, e-commerce karena dengan belanja online, manusia tidak lagi harus pergi ke pusat perbelanjaan. Sekarang tinggal mengunjungi situs e-commerce dan berbelanja, segala transaksi selesai dan barang sampai di depan pintu rumah. Dengan kemudahan yang beragam di e-commerce ini, Anda bisa mulai bisnis e-commerce karena ini adalah salah satu bisnis yang menjanjikan, sehingga Anda tidak perlu ragu untuk mencobanya. Berikan kemudahan sistem pembayaran seperti penggunaan kartu kredit, dompet digital, transfer, hingga proses pembayaran model cicilan sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa untuk update konten dan inovasi produk terbaru agar pelanggan setia mengunjungi website e-commerce Anda. Menautkan website online dengan media sosial bisa mendukung peningkatan penjualan produk dan membantu image branding yang baik. Sekian, terima kasih.